Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Lukas pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang bisa kami rasakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu merangkai hari-hari kami, menjadikan segala sesuatu yang terbaik terjadi atas setiap kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Lukas pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan, siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya masih dengan suasana yang sama, dengan latar belakang yang sama, dengan bekas jarum infus, dengan berbagai macam suntikan jarum infus yang gagal, kadang sampai 3-4 kali gak dapat pembuluh darahnya karena dia malu-malu gitu. Ya, tapi masih merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kesempatan buat saya untuk memberitakan firman Tuhan ini, tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Terpujilah Tuhan. Saya percaya kita semua hidup di dalam rangkaian rencana indah Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara klinis dokter bilang saya sudah sehat, saya sudah sembuh. Dan kira-kira apa ya yang membuat saya sembuh, saya sehat gitu, dan saya punya semangat selalu untuk menjalani kehidupan ini? Tidak lain adalah salah satunya ya, bukan salah dua. Salah satunya adalah banyak sekali teman-teman yang saudara yang diberkati Tuhan ya mengirimkan makanan, mengirimkan, ya bisa nggak disebut ya, kirimkan kopi Starbucks-nya, kirimkan pizza, kirimkan obat-obatan, vitamin, dan luar biasanya bahkan dari jemaat yang jauh, dari Medan, dari kadang saya tidak bisa membayangkan bahwa hal itu akan terjadi gitu. Berlomba-lomba untuk sebuah kepedulian yang begitu luar biasa. Ya, rasa terharu itu membangkitkan imun yang pasti, membangkitkan semangat bahwa banyak sekali orang-orang yang mengasihi kita dalam kehidupan kita, walaupun tentu saja ada yang selalu yang spesial dalam hidup kita ya. Ini bukan mau mengatakan supaya Starbucks-nya datang lagi ya, atau mengatakan makanannya datang lagi, enggak sih. Tapi sangat-sangat nyambung dengan perikop kita kali ini yang berbicara tentang kepedulian dan mengangkat tema kepedulian kepada kaum disable. Firman Tuhan ini menyapa kita
dengan sebuah kenyataan ketika Tuhan Yesus berkata bagaimana ketika seseorang itu mengadakan pesta. Dan hal yang menarik adalah ketika Tuhan mengatakan jangan mengundang sahabatmu atau jangan mengundang saudaramu atau tetangga atau orang-orang kaya karena mereka akan bisa membalaskannya. Apakah Tuhan menghalangi kita untuk mengundang orang-orang dekat dengan kita? Saya pikir tidak. Bukan itu pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau berkata bahwa ada orang yang lebih harusnya mendapat perhatian buat kita ketika kita mengadakan katakanlah pesta atau sebuah ungkapan sukacita. Banyak orang yang terpinggirkan, banyak kaum marginal, banyak kaum disable tanda petik yang harus diperdulikan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak melarang kita mengundang orang-orang dekat kita, tapi Tuhan mau kita melihat di luar sana, kita melihat di sekitar kita ada yang jauh lebih membutuhkan sapaan, lebih membutuhkan uluran tangan, lebih membutuhkan sentuhan dari bukti kasih kita yang kita alami bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya sangat bersuka cita ketika mendengar banyak sahabat juga yang terpapar COVID juga mendapatkan hal-hal seperti yang saya alami. Begitu luar biasanya karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak jarang kita mendengar ada orang yang berulang tahun lalu membawa anaknya ke panti asuhan, membawa anaknya merayakannya di tempat orang-orang yang mungkin tidak dianggap dalam kehidupan kita. Tapi itulah yang mau diangkat oleh Tuhan Yesus ketika perikop ini menyapa kita. Lihatlah, ada orang lain, ada orang di sekitarmu yang membutuhkan kepedulian, yang membutuhkan empati dari dirimu. Dan itu menjadi penegasan dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan kalau pada saat ini Tuhan mau mengatakan hal yang kedua, ternyata kita semua adalah kaum disabel. Kita semua adalah orang-orang yang tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri, yang tidak bisa hidup hanya mengandalkan diri sendiri. Kita semua adalah orang-orang cacat tanda petik, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang punya kebutuhan khusus dan kita butuh orang lain. Itu mau dinyatakan. Artinya apa? Ketika kita memahami bahwa kita juga adalah kaum disable, tanda petik mau bicara juga mungkin kepada kaum disable yang sesungguhnya, bicara tentang organ tubuh. Tapi Tuhan mau katakan bahwa kita semua adalah kaum disable. Kita tidak bisa hidup mengandalkan diri kita sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh topangan. Kita butuh sandaran dalam kehidupan kita. Kita butuh penopang dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Saya, saudara, adalah kaum disable. Tapi Tuhan mau katakan sekali lagi, marilah lihat orang-orang terpinggirkan itu. Marilah lihat kaum disable itu yang membutuhkan kekuatan dari kita yang punya kekuatan mungkin lebih dibandingkan mereka dalam kehidupan kita. Bukankah itu saatnya juga untuk mengeksplor, untuk menyatakan tindakan itu ketika di zaman di situasi COVID-19 ini? Lihatlah begitu banyak yang terpapar, lihat banyak sekali orang yang semakin menjadi disable, semakin menjadi terpuruk, terhempas dengan situasi yang kita alami ini. Sekali lagi, tunjukkanlah kepedulianmu, tunjukkanlah empatimu untuk orang-orang kaum marginal di tengah-tengah kehidupan. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan di Matius 25 ayat 40 itu, apa yang kita lakukan kepada orang miskin, orang susah, janda, duda, itu adalah seperti kita melakukan untuk Tuhan Yesus.
Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka lakukanlah tindakan itu. Sebab itu jauh lebih berarti dari penghargaan sebuah prestise di tengah-tengah kehidupanmu. Tuhan mengatakan, kalau orang kaya, kalau orang yang berada yang kita undang, ya mungkin kita akan mendapatkan penghargaan, mendapatkan sesuatu ungkapan, wah hebat pestanya, hebat, dia luar biasa dalam pestanya. Tapi sekali lagi Tuhan mau katakan, penghargaan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan satu sikap, satu tindakan kepedulianmu kepada orang-orang kaum disabel di tengah-tengah kehidupanmu. Itu jauh lebih berarti, itu jauh lebih berharga. Dan Tuhan katakan, ketika engkau hanya peduli, hanya hidup dengan orang-orang yang selevel, semewah, sehebat dengan engkau, upahmu sudah engkau dapatkan. Tapi ketika kita peduli dengan orang-orang yang tidak dianggap, perpanjangan tangan kita mungkin begitu luar biasa kita lakukan, dan kita tidak mendapat penghargaan sebab mereka tidak mampu membalaskannya. Tuhan mengatakan saatnya nanti di hari kebangkitan, semua perbuatanmu akan Tuhan perhitungkan. Luar biasa sekali. Mungkin mereka tidak bisa membalaskan karena mereka terpapar, karena mereka sekarang lagi kesusahan, karena mereka sekarang adalah kaum disabel. Tapi ingatlah, tidak ada perbuatan baik sekecil apapun itu yang Tuhan tidak perhitungkan. Apapun itu. Sebab itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Apapun yang sekecil apapun yang kita lakukan kepada orang susah, kepada orang miskin, itu seperti melakukan untuk Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa hal yang berikut yang mau dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Tuhan mau katakan bahwa kalau ada yang berbahagia, tidak lain adalah bahagianya kita ketika kita memberi. Kalau ada hal yang paling sukacita, tidak lain adalah ketika kita memberikan sesuatu untuk orang lain, dan melihat dia tersenyum lebar, dan melihat mata yang berbinar-binar untuk ungkapan sukacita itu jauh melebihi kebahagiaan apapun di tengah-tengah kehidupan ini, dibandingkan sikap untuk membalaskan ketika kita diberikan lalu kita memberikan kembali kepada orang lain. Ketika kita berpesta lalu orang lain balas datang ke pesta kita. Sebab itu juga sering datang di tengah-tengah kehidupan kita. Ngapain aku ke pestanya, karena dia pun tidak datang ke pestaku. Arisan juga begitu, ngapain aku datang ke rumahnya, karena dia juga tidak datang ke rumahku. Kalau hanya berbicara tentang balas membalaskan, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi carilah sebuah perbuatan, bahkan ketika orang lain tidak mampu untuk membalaskannya. Dan itulah sukacita yang terindah itu. Dan itulah kebahagiaan yang luar biasa itu. Kita memberi walaupun itu sedikit. Kita menghadirkan sukacita kepada orang lain dan melihat wajahnya tersenyum bahagia. Mungkin bukan dengan materi, tapi teleponmu menanyakan kabarnya, tapi doamu membawakannya di dalam kehidupan bersama, doamu, pokok doamu. Dan memang benar, dia tidak mungkin akan membalaskan. Tapi sekali lagi Tuhan mau katakan, Tuhan akan membalaskannya kepadamu. Itu janji. Itu karya Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin hanya sederhana sekali ketika orang mengatakan upahmu besar di sorga. Mungkin kita sepele membayangkan itu, atau jangan-jangan itu hanya sebagai guyonan atau apa ya gitu ya. Tapi percayalah, Tuhan mencatatnya, Tuhan memperhitungkannya. Upahmu besar di sorga. Maka lakukanlah tindakan itu, sebuah kepedulian kepada orang-orang yang tidak dianggap, kepada kaum disabel di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Tuhan akan memberkatimu. Maka Tuhan akan selalu hadir di dalam hidupmu, memberikan terbaik di dalam hari-hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu.
Biarlah firman-Mu menjadi kesukaan bagi setiap kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku di dalam tindakan kepedulian kepada kaum disabel di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, terjadilah seturut yang Kau mau. Bapa di dalam sorga, enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.